kita dengar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika kita sedang dalam keadaan hati yang gundah gulana, mungkin merasa betapa banyak ujian dalam kehidupan, lalu Al-Quran mengatakan tidaklah Allah menguji hambanya di luar kesanggupannya. Pasti akan disanggupkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca dan merenungi Al-Quran, kita mengetahui terjemah dan maknanya, kita akan selalu mendapatkan ketenangan hati dan solusi dalam menghadapi masalah kehidupan. Ada juga peringatan yang mengingatkan untuk selalu termotivasi dalam menjalani kehidupan pada surah Al-Baqarah yang berbunyi wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang ternyata kamu benci adalah yang baik bagimu, kata Allah. Dan ternyata sebaliknya, sesuatu yang begitu kau senangi, sesuatu yang begitu kau sukai, ternyata buruk bagimu. Ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, saya mengajak, di mana di tengah tantangan globalisasi, digitalisasi, umat Islam tetap diingatkan untuk terus belajar membaca Al-Quran. Tidaklah sesuatu itu akan menjadi sebuah penyesalan jika kita memulai untuk membenahi diri kita, terkhusus dalam belajar Al-Quran. Tetapi belajar Al-Quran ini tidak bisa dilakukan dengan menunggu. Harus benar-benar melalui proses. Karena dalam tahapan Al-Quran ada pelatihan untuk melatih diri lancar dalam bacaannya. Baik itu dari sisi tajwid, makharijul huruf, penyebutan-penyebutan setiap huruf sehingga menjadi bacaan yang indah, bacaan yang bagus. Tajwid yaitu ilmu-ilmu yang pelajari tentang pendek panjang bacaannya, yang mungkin sudah banyak dikenal, bahwasanya ada ilmu ikhfa, kemudian idgham, kemudian izhar dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan waktu. Maka tidaklah sebuah waktu itu akan bermakna ketika manusia itu mau belajar dan sabar untuk melalui prosesnya. Maka Al-Quran kita simpulkan adalah sebagai cahaya dan petunjuk yang tidak akan pernah padam bagi umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pusat kehidupannya, yang selalu membawa Al-Quran dalam kehidupannya, yang selalu membaca Al-Quran dalam hari-harinya. Sediakanlah sedikit waktu, meskipun mungkin sesibuk apapun kegiatan, perjalanan ke sana kemari, minimal 1 ayat dalam 1 hari sudah cukup, sehingga itu sudah minimal. Maka kalau bisa maksimal 1 halaman 1 hari. Syukur-syukur jika kita bisa mendapatkan 1 juz 1 hari ataupun lebih banyak dari itu. Dan jangan lupa ketika kita membaca Al-Quran, kita renungkan bersama tentang peran Al-Quran dalam kehidupan, yang sekedar bukan bacaan diwacau saat waktu senggang atau saat ibadah semata, melainkan benar-benar berharap Al-Quran menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Mungkin itu dulu, Mak Dia. Baik, Ustazah, dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 0711 369977, dan siaran ini dapat Anda dengarkan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang bersama Ustazah Haja Hujatul Balega LCM SOS di line telepon di 0711 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ujang di Jijawi ya. Iya, ya. Silakan Pak Ujang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Ya, Jahan. Alhamdulillah. Ini yang saya tanyakan, masalah sembahyang hari raya itu. Jadi di kami ini masih penimbal, Pak Ustazah. Waktu imam membaca takbir Allahu Akbar, sudah ditimbal dari makmum itu Allahu Akbar lagi.
Nah, yang saya tanyakan, apa dibarengi imam baca takbir itu, penimbal juga langsung baca? Apa sudah ke dulu imam itu membaca takbir? Yang Baik. kedua, sewaktu khutbah itu membaca khutbah yang pertama, jemaah itu banyak pulang Pak Ustaz. Itu mana hukumnya Pak Ustaz? Baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik. Ketika kita sholat, kita memiliki imam dan kita adalah makmum. Maka imam adalah seseorang yang melaksanakan pertama, makmum adalah yang mengikuti. Artinya tidak berbarengan tetapi setelah. Nah, maka setelah imam membaca takbir Allahu Akbar, nah, kita baru mengikuti Allahu Akbar. Dan diisi dengan setiap takbir yang kita baca selama sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, bacaan ini memang dibaca pelan oleh makmum di sela-sela takbir imam. Nah, jadi imam takbir, kita tasbih, kemudian kita takbir lagi, begitu mengikuti. Nah, seperti itu. Nah, ada yang takbir 7 kali, setiap lalu kita selipkan tasbih itu. Nah, jadi tidak boleh membersamai atau mendahului imam. Itu merupakan prinsip semua ibadah sholat. Makmum harus mengikuti imam, bukan membersamai atau mendahului. Oke. Nah, kalau untuk khutbah itu sebenarnya memang harus ditunggu dan didengarkan. Biasanya bagi yang sudah pulang terlebih dahulu, mereka tidak mengetahui bahwasanya khutbah itu wajib didengarkan dan menjadi satu komponen dalam ibadah sunnah Idul Fitri. Jadi sebaiknya memang diingatkan kalau memang mampu untuk diingatkan. Tapi kalau tidak, banyak manusia yang sholat Idul Fitri itu hanya mengambil sholatnya saja. Padahal juga banyak yang sholat Idul Fitri itu full masjid, tapi sholat ibadah yang lainnya, khususnya sholat 5 waktu, itu terkadang kita ini terlena. Nah, kalau mengejar sholat Idul Fitri itu ramai, tapi kalau ibadah sholat 5 waktu itu terkadang masjid itu sepi, banyaklah tiangnya daripada orangnya. Ini seperti itu. Baik, yang ingin bergabung kembali di belakang Pak Ujang di Jawi di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukiman Ahmad, Bakar Kuto. Baik, silakan Pak Sukiman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bapak. Sehat walafiat Ustazah. Amin. Sebaiknya bagaimana caranya kalau kita untuk mengingat Allah itu untuk menjadi orang yang mustaqim itu bagaimana Ustazah? Mohon penjelasannya. Baik. Itu aja Ustazah. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, kalau untuk sekedar teori, dalam menggapai muttaqin itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kita maknai dulu, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oleh khusus sebagai seorang laki-laki, itu sering diingatkan tentang ketakwaan pada khutbah Jum'ah. Maka diawali dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Itulah hal termudah dalam teori. Lalu perlahan-lahan ketika kita melaksanakan praktek, mulailah ibadah yang memudahkanmu, bukan mensulitkanmu. Karena Allah itu ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Allah itu mencintai amal yang meskipun sedikit tapi terus menerus. Nah, istiqomah ini terus menerus, istiqomah walaupun mungkin sedikit. Kita mengutamakan ibadah sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus membiasakan menambahkan sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, termasuk yang dijelaskan pada hari ini, sedikit membaca Al-Quran, selipkan dalam setiap
setelah sholat, atau mungkin membaca Yasin, Tabarak, Waqiah setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita berzikir sedikit demi sedikit. Mungkin memiliki target tasbih, tahmid, takbir. Berapa kali dalam kehidupan kita sehari-hari kita membaca hal itu. Kemudian ditambahkan sholawat berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan menggapai ketakwaan itu kita harus istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Tidaklah sesuatu itu menjadi amalan kalau hanya dilakukan pada tempat tertentu, waktu tertentu, namun tidak ditindaklanjuti. Jadi untuk menggapai ketakwaan seperti kita saat ini baru saja melalui ibadah Ramadan. Betapa kita semangat dalam melaksanakan ibadah Ramadan, melaksanakan sholat tarawih, membaca Al-Quran, mengejar khatam Al-Quran. Maka pengaruhnya adalah ayat Al-Quran yang dibaca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana mencapai takwa itu adalah ketika kita berhasil menyelesaikan bulan Ramadan, tetapi kita tetap melanjutkan ibadah itu minimal sama atau lebih baik daripada bulan Ramadan. Maka terus-menerus istiqomah, tidak berhenti hanya karena sebuah pengaruh waktu atau tempat, tapi terus-menerus sampai kita semua insyaAllah menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Baik, di belakang Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto yang masih bergabung juga bisa melalui line WhatsApp ya di 0821792790. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, nampaknya terputus. Yang ingin bergabung silakan di line telepon di 0711369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak? Ya, alhamdulillah, semoga Ustazah juga sehat bersama kita semua. Amin ya Allah. Amin. Ustazah mau nanya tafsir Al-Quran Ustazah ya. Di surat Al-Hujurat itu Ustaz ya. Ayat berapa Bapak? Ayat 3 dengan ayat 4 itu kan. Itu kan masalah soal ini kan. Masalah sikap bahwa tidak boleh melebihi dari suara kepada Nabi gitu. Karena pahala bisa akan terhapus ya karena kita melakukan seperti itu. Dan seterusnya mungkin saja bisa menjelaskan ayat 3 dan ayat 4 itu. Terima kasih penjelasannya saja. Baik. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Oke. Pada surah Al-Hujurat ayat 3 yang isinya adalah innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa, dan mereka diberikan ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi ayat ini itu menyatakan bahwa pujian kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjaga adab saat berbicara di hadapan Rasulullah. Mereka tidak pernah membantah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak hadis-hadis itu dari diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sudah mengerti bahwasanya tidak perlu membutuhkan banyak pertanyaan kepada Rasul. Saking mereka menjaga adabnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan merendahkan suara? Tidak boleh terlalu tinggi lebih dari Rasul. Itu menjelaskan bahwa kita melatih diri untuk selalu memberikan sebuah penghormatan dan sopan santun, wabil khusus terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan ayat sambungannya. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang lulus ujian hati dan layak disebut bertakwa. Kenapa sudah lulus ujian hati? Karena mereka selalu sabar
ketika mendengarkan apapun yang disampaikan Rasulullah, apapun yang disampaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka dengan sabar mengikuti tanpa pernah protes, tanpa pernah komentar seperti pada zaman sekarang. Kalau mungkin banyak hal-hal yang menjadi sebuah perdebatan bahkan tentang hadis Rasulullah yang sudah dicek riwayatnya, sanadnya sudah sahih, tetapi masih ada saja yang mendebatkan. Nauzubillah. Ganjaran adalah ampunan dosa dan pahala yang besar di akhirat bagi siapa saja yang mampu ketika kita sebagai manusia dan khusus sebagai orang yang lebih muda harus lebih santun, harus lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Sebagai istri harus lebih taat kepada suami. Sebagai suami pun harus memiliki bahasa yang santun terhadap istrinya. Sebagaimana ibu kepada anaknya, sebagaimana ayah kepada anaknya. Maka ayat ini mengajarkan tentang akhlak sopan santun dalam kita setiap hari dalam berkomunikasi, bersilaturahim. Mungkin seperti itu. Baik, di belakang Pak Zakaria di Kenten di 369977 dan kami informasikan saat ini 34 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jijawi, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel aja Ustazah. Apa pengertian Al-Quran baik pada syariat maupun pada hakikat? Itu aja Ustazah, mohon terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik. Pengertian Al-Quran itu dengan bahasa yang pertama dari qiraah. Jadi kalau kesimpulannya adalah ya Al-Quran adalah dibaca. Ketika kita memaknai Al-Quran dibaca, kita harus mengusahakan untuk setiap hari dalam kehidupan kita memakai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lalu kalau menurut istilah, itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan mana membacanya termasuk ibadah. Maka hakikat Al-Quran mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, Al-Quran itu firman Allah. Bukankah kita sebagai umat Islam memiliki rukun iman yang harus yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ini kita meyakini bahwasanya Al-Quran bukanlah perkataan manusia atau makhluk, tetapi murni wahyu dari Allah yang bersifat abadi dan sempurna. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril pada bulan Ramadan, diawali pada surah Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat yang tak tertandingi baik dari segi bahasa, isi, hukum dan petunjuk. Bahkan sekalipun orang-orang Arab yang ahli syair, mereka tidak bisa meniru ataupun menandingi Al-Quran yang benar-benar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia, pedoman hidup yang mana mengatur akidah, ibadah, akhlak, muamalah, termasuk jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan lain sebagainya. Lalu kitab ini menyeluruh berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman dan dimanapun tempatnya. Tidak selalu Al-Quran itu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tapi juga ada tulisan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka siapapun berhak untuk mempelajari dan memaknai Al-Quran. Kalau ketika kita sudah ditetapkan sebagai umat Islam,
maka menjadi pedoman kehidupan kita. Kemudian diturunkan secara bertahap. Dalam kurun waktu ada yang menyampaikan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, namun ada dalam kurun waktu dibulatkan 23 tahun. Yang mana menyesuaikan konteks sesuai dengan peristiwa dan kebutuhan umat pada zaman Rasulullah SAW. Maka Al-Quran juga mengajarkan kita tentang masa-masa yang telah berlalu, yang telah dilewati oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa belajar banyak di dalam Al-Quran. Nah, kemudian ketika kita merasa ragu, jangan pernah ragu terhadap Al-Quran, karena Allah sudah menyatakan dijaga keaslian Al-Quran itu selamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka kesimpulannya, Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya untuk dibaca, tapi juga perlu dipahami, kemudian diamalkan dan dijadikan pedoman hidup. Memahami Al-Quran berarti mengakui bahwa adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat kita umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia dan menggapai akhirat yang husnul khotimah. Baik, Ustazah. Kita terima telepon kembali Ustazah ya. Di line telepon di 0711369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofia di Sekojo, silakan Ibu. Ini yang saya tanyakan, ayat sholat maghrib sama subuh saya baca alif lam. Boleh? Gimana? Bacaan sholat maghrib dan subuh alif lam. Bukan yang ayatnya. Maksudnya mungkin bisa diperjelas Ibu? Sholat subuh atau sholat maghrib saya baca ayatnya alif lam mim. Ayatnya ya? Tabula raiba fihi hudal muttaqin. Iyo. Baik, segitu saja Ibu. Iyo, terus ini lagi. Apa tuh kalau puasa Syawal sama ini Senin misal apa Kamis boleh digabungkan berdua. Digabung berdua Iya. di Niatnya maksudnya. Puasa Syawal. Oh, baik. Ustazah mungkin bisa ditangkap ya pertanyaannya ya. Iya, siap. Baik, segitu saja Ibu Sofia. Iya, Baik. assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Iya, baik. Ibu Sofia, untuk ayat pilihan yang kita baca dalam ibadah salat, silahkan dipilih yang mana Ibu yang hafal, yang bacaannya bagus, yang Ibu nyaman. Jangan sampai kalau membaca surah panjang, lalu nanti akan merasa tidak nyaman dalam ibadah salat. Maka biasanya ketika surah Al-Fatihah banyak orang yang memilih surah-surah pendek. Al-Kafirun misalkan, kemudian Al-Falaq, An-Nasr, Iza Ja'a Nasrullah wal Fath dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pilihan, tidak ada juga larangan selama membaca potongan ayat atau potongan surah dalam Al-Quran itu boleh dibaca dalam ibadah salat. Tidak ada khusus yang disampaikan baik sholat maghrib ataupun subuh seperti Ibu maksud. Jadi silahkan tambahkan ayat pendek apapun yang Ibu hafal setelah Fatihah dalam ibadah sholat maghrib atau ibadah sholat subuh. Tadi untuk puasa, mungkin maksud Ibu adalah menyatukan dua niat dalam satu puasa. Untuk puasa Syawal, kalau masih memiliki hutang puasa Ramadan sebagai seorang perempuan, maka dahulukanlah dulu membayar hutang. Nawaitu shaumal ghadin an qada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi dapat berkahnya melaksanakan pada bulan Syawal, tetapi tetap meniatkan untuk membayar hutang puasa Ramadan. Kecuali hutang puasa Ramadan sudah selesai, kita ingin puasa Syawal dibarengkan dengan hari Senin, berarti dapat 2 pahala melaksanakan puasa sunnah Syawal pada keistimewaan hari Senin.
Jadi bukan dua niat. Dua niat dalam artian kita mendapatkan dua pahala. Jadi keistimewaan yang mana yang mau diambil? Apakah puasa sunnah Senin Kamis dengan pahala bulan Syawal, atau niatkan nawaitu Syawal sunnat Syawal pada hari Senin, di mana hari Senin merupakan hari istimewa sebagai umat Islam. Seperti itu. Yang biasa kita lakukan adalah puasa Senin Kamis yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dengan dua niat pada satu waktu, tetapi niat satu dengan mengharapkan fadilah atau keistimewaan. Ketika kita membayar puasa wajib sebagai hutang kita sebagai perempuan dalam bulan Syawal, maka kita membayar hutang mendapatkan bonus pahala melaksanakannya pada bulan Syawal. Seperti itu. Baik, Ustazah kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada yang masuk di 0821792790 dari hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon pencerahannya Ustazah agar Al-Quran senantiasa di dalam kehidupan kita dibaca setiap hari, bukan disimpan di rumah. Agar selalu tetap istiqomah membaca Al-Quran. Mohon penjelasannya Ustazah dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustazah. Oke, baik. Motivasi untuk membaca Al-Quran adalah satu, membiasakan. Membiasakan itu akan terjadi ketika kita mau memulai. Maka mulailah membaca Al-Quran setiap hari. Targetkan bahwasanya Al-Quran merupakan zikir kita dalam sehari-hari. Targetkan apakah kita sanggup satu hari satu ayat, atau kita sanggup satu halaman satu hari, atau satu juz satu hari. Jadi dengan target memulai lalu membiasakan, inilah awal dalam kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita melaksanakan hal tersebut, kita sudah membiasakan membaca, baru kita menambahkan, kita mempelajari, memaknai terjemahnya, memaknai maksudnya, memaknai tafsirnya. Maka dengan seperti itu kita mengamalkannya langsung dengan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak mungkin kita sendiri atau mungkin lingkungan kita dalam kehidupan seseorang muslim itu ketika tanpa Al-Quran ia akan kehilangan arah, ibarat kapal tanpa kompas. Karena Al-Quran itu membimbing kita mulai dari urusan ibadah, sholat, puasa, masalah sosial yang lainnya. Tapi jangan sampai juga banyak di antara kita yang bisa membaca Al-Quran. Bacaannya fasih, tapi belum tentu memahami maknanya. Apalagi banyak yang bisa khotam, bahkan ketika disuruh membaca, kalau khotam hafal itu banyak tipenya. Ada orang yang menghafal hanya mendengarkan, tapi ketika disuruh membaca Al-Quran belum bisa membedakan di antara mana tajwid, bagaimana makharijul huruf. Maka pentingnya semua di dalam Al-Quran diawali dengan membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari sini kita dituntut untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pertama dengan memulai, kedua dengan membiasakan, lalu mengamalkan. Baik Ustazah, kita terima telepon kembali di 0711369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Mbak Siti Aisyah dari Palembang. Baik, silakan Mbak Siti Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan saya, Mas. Saya kan nanti lebaran haji mau korban, tapi sapi saya itu sudah pernah disiram dengan cukup parah. Sapinya disiram cukup parah? Iya, tapi sudah sembuh. Tapi dia bilang, orang-orang bilang itu tidak sah, cacatnya kayak gitu. Apa kayak gitu pada saya?
Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Iya. Memang kalau bisa syarat hewan kurban itu yang pertama adalah jenisnya, unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Tidak sah jika menggunakan hewan selain yang ditentukan syariat. Jadi ayam misalkan nggak boleh. Kemudian umur, minimal kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun, kalau domba minimal 6 bulan. Jika fisiknya sudah terlihat gagah gitu ya, besar, maka bisa umur setahun itu sudah boleh. Yang ketiga, sehat dan tidak cacat. Nah, jadi kondisinya itu memang harus bebas dari cacat, baik itu mohon maaf matanya pincang, sakit gitu kan. Kemudian milik sendiri. Hewan kurban harus memiliki yang orang berkurban. Jadi bukan tanpa izin. Maaf, na'udzubillah, itu mencuri, nggak boleh. Kemudian untuk dam dalam haji, tidak boleh diniatkan sebagai kurban atau taqarrub Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, disembelih pada waktu yang sah, yaitu waktu yang sudah ditetapkan. Sekarang bahasanya sehat tidak cacat. Tadi sebabnya adalah mempersiapkannya sejak lama ya. Kalau memang cacatnya itu masih bisa disembuhkan dan tidak terlihat dengan kasat mata, maka boleh saja selama sampai hari penyembelihan itu dia sudah sehat, benar-benar seperti sedia kala. Tapi kalau ternyata parah yang menyebabkan cacat, maka disarankan untuk mengganti hewan kurbannya. Seperti itu. Baik, silakan yang bergabung kembali 50 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asnu di Kenten. Silakan Pak Asnu. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Mohon ini pencerahan Ustazah. Seandainya ada jemaah Bu Ustazah, dia mendahului imam Bu Ustazah. Apakah itu ruku, apakah itu sujud Bu Ustazah? Itu hukumannya di hari kiamat nanti seperti apa itu Bu Ustazah? Baik, segitu saja Mohon Pak Asnu. pencerahannya Bu Ustazah. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Dela. Ya, sama-sama Pak Asnu. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Oke. Hukum sholat jamaah itu mendahului imam dalam sholat adalah tidak sah. Jika dilakukan secara sengaja dan terus-menerus, hal ini termasuk perbuatan yang dilarang. Berarti menyalahi tata tertib sholat dalam berjamaah. Nah, jadi adab makmum yang benar itu jangan takbir sebelum imam, jangan ruku atau sujud sebelum imam selesai. Jadi tunggu sejenak dulu, sabar. Lalu bagaimana balasannya bagi makmum yang mendahului imam? Itu merupakan sesuatu yang dilarang di dalam ibadah sholat. Bukan suatu dosa yang menyebabkan bahwasanya hal itu adalah yang membatalkan jadi syarat utama. Tapi memang ada hadis Rasulullah SAW dalam penyampaian di riwayat Bukhari dan Muslim, tidaklah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan mengubah bentuknya menjadi bentuk keledai. Nah, jadi saking kita itu diwajibkan untuk mendapati bahwasanya tidaklah seorang makmum itu mendahului imam dalam sholat, maka tidak sahlah sholat seseorang ketika makmum itu mendahului imam. Seperti itu. Ini bentuk peringatan keras dari Nabi Muhammad SAW. Ancaman ini bersifat moral dan spiritual, bukan fisik secara nyata, tetapi menunjukkan betapa beratnya jika pelanggaran ini dijalani. Jadi bukan berarti kita dirubah langsung saat itu ya, tapi maksudnya hanya menyatakan beratnya. Kalau kita sudah sampai berubah wal'iyadzubillah seperti hewan, maka itu adalah hal-hal yang paling buruk bagi kita sebagai manusia. Wa na'udzubillah.
Baik, yang ingin bergabung kembali di belakang Pasnu di 369977 atau juga melalui line WhatsApp boleh di 082179279090. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Muli, silakan Oma. Terima kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Waalaikumsalam Ustazah, wabarakatuh. salam sehat ya Bunda. Iya, alhamdulillah sehat. Bunda Prabu Mulihnya di mana? Alhamdulillah sehat juga Ustazah. Pertanyaannya Ustazah, pada saat kita membaca Al-Quran itu, kenapa ada itu lagunya katanya ya Ustazah ya? Ada lagu gitu ya? Itu maknanya apa sebenarnya Ustazah? Baik. Terus yang kedua nih, kalau kita menjalankan puasa Syawal, bisakah diselang-selingi Ustazah? Contohnya hari ini puasa, besok tidak, besoknya puasa, besoknya tidak, seperti itu bisa nggak Ustazah gitu? Baik. Ya, terima kasih Ustazah, terima kasih Mbak Della. Sama-sama, Assalamualaikum Mana. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, membaca Al-Quran dengan lagu, maksudnya mungkin dengan nada ya. Iya. Nah, itu adalah sesuatu cara untuk kita memperdengarkan Al-Quran dengan baik, dengan bagus. Nah, jadi di dalam belajar membaca Al-Quran itu ada yang disebut dengan murattal. Kalau contoh bacaan murattal ini seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu murattal untuk mengingatkan bahwa kita betapa harus khusyuk, harus menghayati bahasa Al-Quran. Nah, ada juga dengan nada tilawah nagam, yang biasa dengan bayati, hija, soba gitu. Itu lebih pelan bacaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu memang diajarkan bahwa saya disarankan, disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menghiasi Al-Quran itu tidak hanya sekedar membaca, memahami tajwid, makharijul huruf, tapi begitu indahnya agar ketika kita membaca kita sendiri menghayati dengan sesuai artinya, dengan terjemahnya. Jadi keutamaannya adalah untuk kita lebih menghayati Al-Quran, tidak hanya sekedar dibaca lurus saja, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Seperti itu, maka dikasih nada-nada atau lagu-lagu seperti Ibu maksud tadi. Yang kedua adalah bagaimana kalau proses sunnah Syawal diselang-seling. Boleh ya, boleh. Mau hari ini puasa, besok tidak, besok puasa lagi. Itu seperti ibadah puasa Nabi Daud, yang mana selang-seling satu hari puasa, satu tidak puasa lagi, dan dicontohkan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan catatan yang membuat sah ibadah itu adalah niatnya. Jangan lupa niatnya untuk meniatkan puasa Syawal dengan melanjutkan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti itu. Baik, Ustazah, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mungkin Ustazah bisa memberikan materi penutup mengenai Al-Quran dan kehidupan. Silakan Ustazah. Baik. Karena Al-Quran merupakan sumber kehidupan bagi kita, petunjuk bagi kehidupan bagi kita, maka mari saya mengajak untuk menjadikan Al-Quran sebagai permulaan dari kehidupan kita sehari-hari. Awali kehidupan kita dalam setiap berubahnya pagi menjadi siang dengan menyelipkan bacaan Al-Quran. Ajak keluarga kita, orang-orang terdekat kita dengan memulai mempelajari Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah sesuatu itu jika kita mulai, jika kita sudah membiasakan, akan mendapatkan sesuatu yang akan membiasakan diri kita dan kita merasa selalu rindu untuk melaksanakannya.
Sebagaimana membaca Al-Quran, apabila kita membiasakan dalam hari-hari, maka akan merasakan sebuah kehilangan bahwasanya mengapa saya belum membaca Al-Quran pada hari ini. Maka targetkanlah dalam kehidupan sehari-hari paling minimal 1 ayat dalam 1 hari, sedikit lagi ditambah 1 halaman 1 hari, syukur-syukur bisa menggapai 1 juz dalam 1 hari ataupun lebih dari itu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membiasakan diri kita, keluarga kita untuk belajar dan membaca Al-Qur'an dalam keseharian kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih untuk hari ini. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustazah Hajatul Balega LCM SOS dengan materi kita pagi hari ini mengenai Al-Quran dan kehidupan. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi dengan beliau dengan materi lainnya. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita sepekan. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan